ada dua faktor yang mempengaruhi sebuah motivasi bagi seorang siswa ataupun pelajar ataupun peserta didik. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah kita tidak bisa menanam jagung kemudian kita mengharapkan buahnya buah markisa. Tidak mau lagi pindah-pindah, ini udah di style saya banget nih, udah banget lah gitu ya. Bakal jumpa lagi nih. Jadi rekan-rekan, Pak Rahmat Hidayat mengambil sebuah moto dari program Guru Penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerak. Saya harus pandai memodifikasi. Iya, nanti tidak ada apa sih namanya kotak itu ya? Tidak ada box punggung kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokani. Saya salah seorang mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 LPTK Unri. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang ahli ataupun pakar terkait dengan tugas di LK 1.2. Baik, langsung saja kita berkomunikasi dengan pakar yang akan kita wawancarai. Assalamualaikum Pak Rahmat Hidayat. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah nih, terima kasih nih bisa menyempatkan waktu kita untuk berbincang-bincang. Bisa membantu. Siap. Pak Rahmat Hidayat, sekarang kan kita sedang melaksanakan tugas sebagai seorang mahasiswa PPG Daljab tahun 2023. Jadi di dalam pemenuhan LK 1.2 membutuhkan bantuan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah kami identifikasi. Ada beberapa hal yang mungkin Pak Rahmat Hidayat bisa membantu untuk mencari solusi ataupun sudut pandang dari yang sudah Pak Hidayat dalami. Pertama, terkait dengan rendahnya motivasi minat siswa dalam pembelajaran di ruang kelas. Ini mohon pandangannya. Baik, Pak Rokani, kalau ditanya tentang bagaimana motivasi belajar siswa di dalam kelas, itu sebenarnya ada beberapa aspek penyebab, Pak Rokani. Kenapa motivasi belajar itu bisa rendah? Yang pertama adalah aspek yang dari dalam diri siswanya sendiri. Karena memang kalau kita lihat di beberapa siswa kita, memang keinginan untuk belajar sekolah itu masih sangat kurang. Terlebih memang ditambah aspek lain, aspek lingkungan. Nah, di beberapa daerah yang memiliki letak geografis yang mungkin jauh dari tempat sekolah, kemudian beberapa orang yang memang pada prinsipnya tidak terlalu kedua adalah faktor eksternal yang lainnya adalah orang tua. Nah, kenapa saya katakan orang tua juga merupakan motivator terbesar bagi siswa untuk belajar? Karena dengan dorongan orang tua lah salah satunya mereka bisa termotivasi kembali untuk belajar. Dorongan orang tua ini adalah kunci utama karena memang pembelajaran awal yang akan diterima oleh siswa adalah di rumah dengan orang tuanya. Dan faktor yang terakhir yang tidak kalah menentukan adalah gurunya sendiri. Nah, apakah guru bisa memotivasi siswa dalam proses pembelajaran atau tidak? Jangan-jangan gara-gara gurulah siswa tidak termotivasi untuk belajar. Seperti itu, Pak. Oke. Ini menarik. Jadi kalau bisa kita ambil bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi sebuah motivasi bagi seorang siswa ataupun pelajar ataupun peserta didik. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Tapi tidak kalah pentingnya adalah guru. Nah, ini ada yang menarik ini. Menurut Pak Rahmat Hidayat, untuk mengukur sebuah keinginan siswa itu tinggi atau rendah, itu apa yang harus kita lakukan? Indikatornya sebenarnya mudah, Pak Rokani. Ketika mereka belajar di dalam kelas sungguh-sungguh, memang ketika diberikan tugas mereka mengerjakan, diberikan latihan mereka semangat, terlihat dari semangat belajarnya tidak lesu saat belajar. Itu menandakan bahwa memang motivasi belajarnya proses belajar tidak lesu, tidak ngantuk. Ini di pagi hari siswa sudah ngantuk. Oke. Terkait yang Pak sampaikan tadi, siswa nampak lesu, siswa nampak ngantuk. Kira-kira kalaulah seandainya ada faktor itu, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi siswa ngantuk, siswa lesu di pagi hari?
ya salah satu mempengaruhi memang adalah motivasi belajar yang memang tidak ada tadi Pak. Sehingga mereka itu tidak bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Bisa jadi malam tadi dia tidur jam 1, jam 2, jam 3. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap pagi besok saya harus sekolah untuk belajar. Karena tadi motivasinya tadi balik lagi Pak. Artinya perputaran ini akan mengakibatkan siswa itu memang dia tidak akan belajar dengan baik lagi. Karena apa? Motivasi di awal rendah, kemudian mereka tidak akan bertanggung jawab lagi dengan proses pembelajaran. Karena ketika mereka memiliki motivasi yang tinggi, tanggung jawabnya bagus, maka malamnya mereka akan siapkan proses pembelajarannya. Mereka tidak akan begadang, tidur cukup waktu, bangun tepat waktu, sehingga memang terjadilah proses pembelajaran yang kembali ke faktor eksternal tadi. Sejauh apa hubungan antara faktor eksternal terutama orang tua terkait dengan anak yang tidurnya sampai larut malam, bahkan mungkin hampir subuh baru tidur? Ini menurut pandangan Pak Rahmat Hidayat, gimana peran orang tua terhadap anak yang seperti itu? Jadi ini sebenarnya pada prinsipnya sangat kompleks. Artinya sangat kompleks. Kadang-kadang orang tua itu sudah merasa lelah untuk menyampaikan kepada siswa, ke anaknya, bahwa yalah tidur lebih awal, besok sekolah segala macam. Tapi memang beberapa permasalahan memang mereka itu tidak lagi mendengarkan orang tua. Ada banyak faktor X-nya salah satunya mungkin handphone, games yang bisa menyebabkan mereka itu ketagihan. Nah, tetapi saya katakan bahwa tanpa ada komunikasi yang baik antara orang tua dan siswanya dengan anaknya, maka memang tidak akan terjadi harmonisasi yang baik Pak Rokan. Karena apa? Ketika orang tua sudah lepas tangan, maka yang terjadi adalah anak akan terbiarkan untuk melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga memang motivasinya menjadi rendah, akhirnya tanggung jawabnya menghilang. Sehingga memang peran orang tua itu sangat sendiri. Jadi apa seyogianya yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang guru untuk mewujudkan atau membangkitkan motivasi anak? Pada prinsipnya ini sudah dijelaskan secara langsung gamblang oleh Ki Hajar Dewantara Pak Rokan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa memang setiap anak itu berbeda. Nah, kita tidak bisa menanam jagung kemudian kita mengharapkan buahnya buah markisa atau buah padi segala macam ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan tanaman yang berbeda. Nah, ketika guru sudah mengetahui bahwa setiap anak itu berbeda, maka cara mengajarkannya pun berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga memang guru yang baik adalah guru yang bisa melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Membedakan cara belajar, mengajarkan kepada setiap anak yang notabene mereka juga berbeda. Bertolak dari hal itu, kita masih membincangkan terkait dengan guru. Model-model pembelajaran itu kan banyak macam. Kemudian menurut sudut pandang Pak Rahmat Hidayat, bagaimana penerapan model-model pembelajaran yang sudah dan yang Pak Hidayat lihat dari yang sudah dilakukan? Model pembelajaran tadi sudah Pak Rokan sampaikan itu banyak. Tidak ada yang jelek, semuanya baik. Tapi pada prinsipnya kembali, ketika kita menggunakan model pembelajaran satu, yang kita lakukan adalah misalnya adalah hanya mengembangkan kemampuan auditorinya saja, maka anak-anak yang visualisasi itu tidak akan terbantu. Nah, kembali bagaimana kita memanfaatkan suatu model pembelajaran untuk bisa meningkatkan keseluruhan siswa kita. Nah, memang tanpa adanya model tentu akan biasa-biasa saja. Siswa akan lebih cenderung akan ini sudah terbiasa, mereka menjadi bosan. Maka apalagi kalau dulu kita ceramah semua ya Pak. Ceramah semuanya. Jadi kalau udah ceramah ya nanti siswa tidak akan aktif. Nah, bagaimana nanti membuat satu model pembelajaran mereka menarik untuk dikaji. Kemudian dari sudut pandang Pak Rahmat Hidayat tentang penerapan model-model, kalau seandainya nih rekan-rekan belum menggunakan model-model itu, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari tidak diterapkan?
pada prinsipnya ketika kita sebagai seorang guru pasti kita sudah mengetahui banyak model pembelajaran Pak Kani. Bohong kalau guru tidak tahu model pembelajaran. Tapi yang menyebabkan itu tidak terjadi adalah memang banyak faktor juga. Kira apa aja? Menarik. Salah satunya adalah tidak mau terbebani dengan model yang ada. Tidak mau terbebani. Ya, artinya apa tidak mau terbebani Pak Kani? Itu kita membutuhkan waktu berpikir untuk membuat. Jadi tidak mau terbebani ini bahasanya memang luar biasa. Artinya sudah berada pada zona nyaman. Ya. Oke. Jadi nggak mau repot kali tuh nambah pekerjaan gitu ya. Oke. 1, tidak mau terbebani. Kira-kira kalau diekspor lagi apa kira-kira? Saya katakan tidak ada tanggung jawab. Tidak tanggung jawab ya. Artinya ini Pak Kani, sebagai pendidik tentu kita memiliki tanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan kepada siswa. Salah satu bentuk transferannya saya katakan tadi, kita tidak bisa mentransfer dengan cara yang sama dong kepada siswa yang berbeda. Nah, model bisa digunakan salah satu bentuk ketidaksamaannya tadi, perbedaannya. Nah, ketika kita tidak mengupayakan satu model pembelajaran, maka yang terjadi adalah apa? Mereka tidak akan belajar dengan baik. Pada prinsipnya kalau saya melihat mungkin di pribadi saya juga seperti itu. Kurangnya kita mengeksplor diri sendiri. Kurang mengeksplor diri sendiri ya. Artinya kita yang Pak Rokani sampaikan tadi sudah berada di zona nyaman, tidak mau lagi pindah-pindah. Ini udah di style saya banget nih. Udah banget lah gitu ya. Saya bakal ubah lagi nih. Nah, makanya dalam program guru penggerak itu ada 3 kata yang betul-betul menyengat hati itu Pak Rokani. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang awal ini yang tidak ada Pak Rokani. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Nah, artinya apa? Ketika guru tahu bahwa proses pembelajaran tidak baik-baik saja, tidak ada tergerak hatinya untuk merubah proses pembelajaran. Ketika ada sedikit saja rasa ingin berubah, tergerak untuk merubah, maka saya rasa sampai ke proses menggerakkan itu bisa berjalan. Karena ini kunci Pak Rokani. Bagaimana kita tergerak dulu. Kalau bergerak itu mudah. Karena tergerak itu adalah niat. Kalau bergerak itu adalah usaha dari niat tadi. Tapi yang tergerak ini, maka mungkin yang ada itu adalah beberapa dari kawan kita. Mungkin saya pribadi juga tergeraknya belum. Ketika sudah ada tergerak, dia mau mengeksplornya. Oh iya, ini di semester ini hasilnya seperti ini, semester depan saya tidak mau seperti ini. Harus ada perubahan. Apa sih? Evaluasi, refleksi ya. Ini harus dilakukan. Jadi rekan-rekan Pak Rahmat Hidayat mengambil sebuah moto dari program guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Menurut Pak Rahmat Hidayat, tergerak itu harus mulai dari diri. Jadi kalau sudah dimulai dari diri sendiri, pasti semua prosesnya akan berjalan dengan baik. Bagaimana Pak Dayat melihat dari sudut pandang ini? Penting Pak Rokani. Karena belajar teori tanpa praktek itu bohong. Belajar teori tanpa praktek itu bohong. Karena kita tidak akan mendapatkan ilmu nyata. Hanya tahu oh ternyata berlari itu cukup menggerakkan kaki saja. Tetapi kalau ketika kita tidak pernah mencoba berlari, ternyata ada sesak nafas di dalamnya, keringat yang harus keluar. Karena kita tidak tahu prakteknya. Teori tanpa praktek itu bohong. Nah, yang paling baik dalam proses pembelajaran ada teorinya dan dipraktekkan. Apalagi pelajaran penjas. Pelajaran harus teori harus sinergi dengan praktek. Praktek harus sejalan dengan teori. Karena kalau tidak ada ya itu percuma saja. Nah, kemudian kita ambil lagi tadi ke IT. Nah, ini sangat penting sekali Pak Rokani di zaman 4.0 saat ini ya, ketika kita tidak bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik, menggunakan IT dengan baik, kita akan tertinggal jauh. Nah, apapun itu. Nah, makanya dalam kurikulum 2013 kemarin sempat dihilangkan TIK sebagai bentuk pembelajaran IT tadi, dan di kurikulum Merdeka dimunculkan lagi ya. Artinya apa? Pentingnya tidak jauh. Ini jangankan mau mengoperasikan Word, ini megang mouse saja takut digigit mouse, bukan mouse-nya mouse tikus ya. Terkait penggunaan IT,
apa yang menjadi penyebab utama apabila kawan-kawan itu belum menggunakan IT dan memaksimalkan IT dalam proses pembelajaran? Tadi kita belajar ceritanya siswa ya Pak. Iya. Ceritanya siswa kita bagaimana kekurangan dalam proses pembelajaran. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Guru digugu dan ditiru. Guru itu digugu dan ditiru. Nah, ketika gurunya juga memang tidak bisa mengeksplor diri untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan IT, siswa juga tidak akan termotivasi. Ngapain? Guru saya juga nggak bisa nih. Nah, guru harus memiliki potensi juga untuk mempelajari IT tadi. Nah, maksimalnya adalah ketika minimal kita dalam proses pembelajaran kita menggunakan PowerPoint misalnya. Guru minimal harus sudah bisa mengoperasikannya sendiri menjadi salah satu indikator. Ini juga meningkatkan marah guru Pak Rani. Nah, guru akan kalau guru terlihat seperti itu, siswa-siswa akan bapak saya hebat, ibu saya hebat. Karena apa? Mereka termotivasi bahwa ternyata bapak saya ini enggak asal-asalan guru ini. Ini guru-guru yang punya kompetensi. Nah, orang melihat secara kasat mata saja ketika kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, itu akan mencerminkan kita sebagai guru yang memang betul-betul bisa memproses IT. Dalam memaksimalkan penggunaan IT, sarana prasarana itu tadi menjadi salah satu penyebab utama. Ya, ketika kita memiliki sarana prasarana yang lengkap, tentu akan lebih mudah kita mengekspor diri kita, menambah pengetahuan untuk belajar IT sendiri. Kemudian bisa menggunakan proses dalam pembelajaran, bisa menggunakan IT yang ada. Contoh, kita punya labor. Nah, ketika guru di sekolah, di kelas mungkin tidak punya sarana komputer segala macam, siswa bisa diajar di sana. Nah, sarana prasarana itu sangat mendukung proses kita baik dalam proses pembelajaran secara umum maupun secara khusus ketika kita menggunakan IT. Jadi kalau seandainya kurangnya sarana prasarana akan menjadi salah satu penyebab daripada kurangnya motivasi siswa untuk belajar. Ya, betul. Tetapi tidak bisa kita jadikan itu salah satu-satunya alasan. Ya. Nah, karena memang guru harus berpikir berbasis aset. Artinya mungkin kalau tidak ada komputer kita cari alternatif lain sehingga mereka tidak bisa belajar. Lagi guru penjas ya harus pandai memodifikasi. Iya, nanti tidak ada apa sih namanya kotak itu ya. Tidak ada box punggung kawan. Artinya apa? Bagaimana kita jangan gara-gara tidak ada satu alat kemudian kita tidak lakukan proses pembelajaran itu padahal mereka membutuhkan. Terima kasih para Mati Dayat, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga rekan-rekan nanti yang melihat dan menyaksikan video percakapan kita ini. Sebelum saya tutup, silakan memberikan closing statement kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bukanlah orang yang hebat, bukan lebih tahu, mungkin ini hanya komunikasi berdua dengan Pak Rani, dan tapi mudah-mudahan seluruh kita, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai masyarakat, dan baik kita sebagai guru, adalah kita sama-sama mendukung proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih Pak Rani. Oke, terima kasih para Mati Dayat atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itulah tadi diskusi wawancara saya dengan Pak Rahmat Hidayat terkait dengan tugas yang ada di LK 1.2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.